Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu kembali di channel kelas desain di pembahasan layout SketchUp. Baik, di video sekarang kita akan lanjutkan lagi materinya. Di video sebelumnya kita sudah belajar menata toolbars. Nah, sekarang kita akan coba mengenal tools-tools yang ada di bagian toolbars itu sendiri. Oke, baik. Sekarang saya akan rubah dulu customnya. Kita akan coba option dulu, nanti kita pilih yang agak besar. Nah, ini nanti teman-teman tidak terlalu jelas tampilan toolsnya. Oke, baik. Jadi bagian pertama ada select. Ya, select itu fungsinya untuk menyeleksi objek seperti ini. Ya, jadi teman-teman ketika ingin menyeleksi objek tinggal klik ini, tinggal kita klik kiri seperti ini. Oke, klik kiri, kemudian ini bisa dari atas ke bawah bisa seperti ini, kemudian dari bawah ke atas seperti itu bisa ya. Nah, itu untuk menyeleksi. Nah, ini berbeda teman-teman, kita akan coba contohkan satu kasus seperti ini. Nah, oke, nah, seperti ini kita pakai seleksi dulu. Nah ya teman-teman, ketika menyeleksi dari arah atas seperti ini, maka ini akan terseleksi dengan sempurna. Maka ini kena semuanya ya. Ketika seleksinya full seperti ini ya, full, maka dia akan terseleksi objeknya. Nah, misalnya kita seleksi setengah seperti ini ya, setengah itu tidak bisa, dia harus full seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau kita menyeleksi dari bawah ke atas? Tadi kita mulai dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas seperti ini. Nah, sekarang dari bawah ke atas, maka ini objeknya tinggal kita sentuh seperti ini. Ini sudah kena seleksi. Ya, ini sudah terseleksi. Kemudian ini ya, nah, ini tinggal kita seleksi dari bawah seperti ini ya, keseluruhan. Tapi kalau kita dari atas ke bawah, tinggal ini harus full ya teman-teman, harus full ke objeknya yang kita mau seleksi. Sama halnya dengan ini, kita harus full seperti ini ya. Kita coba hidden dulu gridnya. Oke. Nah, ketika misalnya dari bawah ini biar tidak full, setengah saja kita kena garisnya, maka sudah terseleksi. Nah, itu untuk cara menyeleksi ya menggunakan layout SketchUp. Tapi teman-teman ini harus ditahan ya, harus tahan seperti ini. Oke, dia harus ditahan ya. Beda halnya dengan AutoCAD, tinggal kita satu kali klik, lepas, kita tinggal arahkan ke objeknya seperti itu. Itu untuk bagian fungsi dari menyeleksi objek. Nah, sekarang yang kedua di sini ada line. Line ini fungsinya untuk membuat garis ya. Jadi saya kira teman-teman sudah paham apa fungsinya itu line. Jadi line ini fungsinya untuk membuat garis ya teman-teman. Jika ingin membuat garis maka gunakan line seperti ini. Membuat garis dena atau garis apa saja. Nah, teman-teman tinggal klik seperti ini ya. Ukurannya bisa dimasukkan. Nah, ini kebetulan kita menggunakan mili di sini ya. Nah, mili tinggal misalnya 1000 mili atau misalnya 200 mili ya. Tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini tinggal masukkan nilainya, misalnya 200 juga. Sama saja ini kita buat 200. Oke, seperti itu, tinggal di ini misalnya terakhir. Oke. Nah, seperti itu. Garis misalnya sini 250 misalnya panjang garisnya. Nah, misalnya kalau ke sini ke atas atau kita mau tambah lagi 50. Oke, kemudian ditambah ke atas misalnya 100. Nah, seperti itu. Oke, jika teman-teman mau membatalkan tinggal Ctrl Z. Jadi misalnya ini mau dibatalkan, kita Ctrl Z saja seperti ini, Ctrl Z. Nah, itu ya. Nah, ini fungsi lain. Jadi untuk
teman-teman, fungsi lain ini adalah untuk membuat garis ya, untuk membuat garis seperti ini. Nah, ini sudah ketemu. Oke, nah ini ya. Oke, nah, itu shortcutnya teman-teman. Misalnya kita kembalikan sama, kita normalkan shortcutnya teman-teman, tinggal ketik L ya di keyboard ya, L di keyboard ya, itu L di keyboard seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk line. Yang kedua ada freehand. Nah, freehand fungsinya sama ya, untuk membuat garis juga. Ini kita bersihkan dulu, kita blok saja semua seperti awal, kita delete. Freehand teman-teman, misalnya kayak freehand seperti ini, mau buat garis seperti ini modelnya, boleh menggunakan freehand. Nah ini ya, ini seperti ini. Nah, ini boleh menggunakan freehand. Nah, ya. Oke, misalnya kita mau sketsa kontur tanah, nah, teman-teman tinggal pakai yang ini, freehand. Oke, nah itu freehand ini juga. Nah ini fungsi freehand teman-teman. Oke, nah itu ya. Oke, ini kita tahan ya, ini kita tahan seperti ini. Oke, jadi ditahan seperti itu menggunakan fungsi freehand. Oke, saya kira seperti itu. Jadi sudah kita pelajari, ada apa tadi ya, sudah select tool ya. Tuh, ini tinggal kita seleksi. Teman-teman bisa metode klik tadi ya. Oke, bisa tinggal kita klik saja seperti ini, kemudian del, atau dengan cara yang tadi, kita dari atas ke bawah full seperti itu, atau dari bawah ke atas. Nah ini tinggal kita sentuh saja, maka ini sudah terseleksi. Ini kita buang ya. Nah, jika kita mau menyeleksi ini dua-duanya, tinggal kita klik ini, kemudian tekan shift. Teman-teman tinggal tekan shift di keyboard, kemudian klik yang ini, maka ini sudah terseleksi dua-duanya seperti itu. Karena kalau kita tekan cuma ini, kita klik kemudian kita tekan shift, maka kita klik yang ini, maka di sini hilang ya, di situ hilang seperti itu. Maka kita harus tekan shift. Oke, nah, jadi misalnya sini kita klik, kemudian sini kita tekan shift. Oke, tinggal kita del, hapus di keyboard. Nah seperti itu. Jadi pertemuan kali ini ada 3 perintah ya yang kita sudah pelajari. Kemudian select tool, semoga teman-teman paham. Kemudian tadi line, kemudian freehand. Di video sebelumnya nanti kita akan coba jelaskan di sini ada arch, ada 2 point arch, ada 3 point arch dan lain sebagainya. Oke, saya kira seperti itu cukup ya. Jika ada pertanyaan teman-teman tinggal tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, jika video ini berasa bermanfaat, teman-teman boleh share, kemudian like dan disebar ke beberapa sosial media supaya banyak yang menikmati video ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.